Racikan Berita 1. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang pada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang kami hormati pimpinan MPR RI yang hadir pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota DPD RI yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kami hormati Gubernur dan penjabat Gubernur seluruh Indonesia. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Raja dan Sultan Nusantara. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati akademisi, mahasiswa, rekan-rekan media, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan pandangan dan pendapat calon presiden 2024 terhadap otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan penguatan sistem ketatanegaraan. Dalam acara Saresehan DPD RI bersama calon presiden 2024 dengan tema Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan calon presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan, Wakil Ketua DPD RI Bidang 1, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Nono Sampono MSI, Wakil Ketua DPD RI Bidang 2, Dr. Mahyudin STMM, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran UAD SPDMM, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Dr. Herwin J. Malunda MPDMH, para gubernur yang hadir, serta para raja dan kesultanan Nusantara, dan tak lupa seluruh anggota DPD RI yang hadir di sini untuk ikut Saresehan DPD RI bersama calon presiden 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Calon Presiden nomor urut 01 yang telah hadir dalam forum yang penting bagi kemakmuran daerah dan kemajuan Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara Calon Presiden yang saya hormati, sebagai wakil daerah kami di DPD RI masa bakti 2019 hingga 2024, selama 4 tahun ini sebanyak 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Sementara saya sendiri selaku Ketua DPD RI juga telah mengunjungi dan sekitar 350 apa yang disuarakan masyarakat di daerah. Dari temuan dan aspirasi yang kami terima, kami mendapatkan fakta bahwa daerah dan masyarakat di daerah masih merasakan dua persoalan fundamental, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. Dua persoalan mendasar tersebut tentu kami telaah, kami pelajari, dan kami petakan sumber persoalannya. Bagi kami ini sangat penting karena wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah. Dari pemetaan tersebut, kami menyimpulkan terdapat 3 persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga membutuhkan langkah yang fundamental. Karena bagi kami, filosofi dari semua upaya yang telah dilakukan pemerintah harus bermuara kepada tujuan lahirnya negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Persoalan fundamental yang pertama adalah keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah 36%, dengan proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78%, sedangkan pemerintah pusat hanya 22%. Rasio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah. Ini menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas, sehingga standar pelayanan minimal pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58% untuk provinsi dan 59% untuk kabupaten kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T. Undang-undangan Kementerian ESDM yang mencapai angka 287 miliar rupiah, hampir setara dengan belanja pembangunan APBD Kabupaten Muko-Muko tahun 2020 yang hanya sebesar 359 miliar rupiah. Yang kedua adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan dan memperparah bencana ekologi. Karena kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan
adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan pada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya daerah. Dan yang ketiga adalah muara dari persoalan fundamental tersebut adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi kita, yaitu Pancasila, karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Perubahan isi dari pasal-pasal dan konstitusi tersebut membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik, sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya. Untuk itu, DPD RI melalui sidang paripurna tanggal 14 Juli 2023 menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk ikut kembali menerapkan dan menjalankan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang disempurnakan dan diperkuat dengan mengakomodasi semangat reformasi, sehingga tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan era Orde Baru, yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit ketuhanan, sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang merajut persatuan, sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan, dan sistem yang mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial. Dengan menghadirkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, tanpa ada yang ditinggalkan, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Kiranya itu pengantar dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Calon Presiden nomor urut 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.